Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Materi seperti ini seringkali keluar di TPS kuantitatif dan SKD TIU. Tapi sayangnya banyak sekali orang yang bingung kapan menggunakan senilai, kapan menggunakan berbalik nilai. Padahal kalau sudah paham konsepnya, pasti akan tahu, oh tipe soal seperti ini berarti saya harus pakai senilai. Oh tipe seperti ini saya berarti harus pakai berbalik nilai. Oleh karena itu, mari kita pelajari terlebih dahulu konsep dari perbandingan senilai dan konsep perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk kedua perbandingan kita punya variabel 1, punya variabel 2. Nah, variabel ini semacam unsur seperti hari, waktu, orang, pekerja, keran, menit dan sebagainya. Itu yang saya maksud sebagai variabel. Misal variabel 1 kita punya kuantitas A, punya kuantitas B. Variabel 2 kita punya kuantitas C, punya kuantitas D. Nah, yang harus kita perhatikan adalah perubahan antar kuantitas pada setiap variabel. Nah, ternyata perubahan dari A ke B ini semakin banyak. Perubahan C ke D juga semakin banyak. Nah, ternyata variabel 1, variabel 2 sama-sama menunjukkan perubahan yang banyak. Berarti ini adalah perbandingan senilai. Atau juga bisa nih, variabel 1 menunjukkan perubahan semakin sedikit. Perubahan di variabel 2 juga semakin sedikit. Semakin sedikit berarti perbandingan senilai. Nah, bagaimanakah persamaannya? Persamaannya kita tulis sebagai A per B sama dengan C per D. Nah, sudah deh. Kita tinggal selesaikan persamaan ini. Bisa kalikan silang atau sederhanakan kalau memang angkanya memiliki faktor yang sama. Selanjutnya, perbandingan berbalik nilai. Nanti kita amati perbedaannya. Sama ya, dia punya variabel 1 sama variabel 2. Nah, terus kita punya P, punya Q, variabel 2 punya R sama S. Sama, kita amati perubahannya. Ternyata P ke Q perubahannya adalah banyak. Sedangkan R ke S itu sedikit. Contoh konkretnya adalah banyaknya pekerja dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Logikanya, semakin banyak pekerja, otomatis semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tapi, semakin sedikit pekerja, berarti juga akan semakin banyak hari yang diperlukan. Nah, kita tulis persamaannya P per Q sama dengan, karena dia berbalik nilai, berarti kita salah satu kuantitas variabelnya kita balik, sama dengan S per R. Nah, kalau nggak suka perbandingan dibalik, kita langsung bisa aja kalikan P dengan R, Q dengan S gitu. Atau P kali R sama dengan Q kali S. Nah, saya akan ke contoh soal. Nah, ini contoh soal tryout yang beberapa kali ditanyakan ke saya ya. Saya bahas sekarang. Ada kekuatan 3 badak setara dengan 2 gajah. Setara dengan kekuatan 3 gajah. Sedangkan kekuatan 8 badak setara X gajah. Manakah yang benar? Hubungan antara P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan. Oh ya, ini soal TPS kuantitatifnya dalam bentuk bahasa Inggris ya, tapi sudah saya translate berdasarkan pemahaman saya. Nah, kita punya P itu 3X, sedangkan Q adalah 16.
Nah, ini semacam soal-soal TPS tuh kayak gini. Jadi nggak langsung, kita disuruh mencari dua buah hubungan. A itu P kurangi Q, B adalah P lebih dari Q, C P sama dengan Q, D P sama dengan 2Q, E informasi kurang. Nah, sekarang kita telaah soalnya. Apakah ini perbandingan senilai atau perbalik nilai? Nah, kita punya variabelnya adalah badak dan gajah. Badak dan gajah. Badak, gajah. Ternyata 3 ekor badak itu kekuatannya, 2 gajah. Ternyata 3 ekor badak dia setara dengan 2 gajah kekuatannya. Nah, kalau 8 badak itu setara dengan X. Nah, kita amati, kita bayangkan badaknya semakin banyak. Kekuatan badaknya semakin banyak. Ini kan berarti kekuatan gajahnya juga semakin banyak. Nah, karena banyak-banyak hubungannya sama, itu berarti perbandingan senilai. Nah, karena perbandingan senilai ya sudah, kita tulis persamaannya 3/8 sama dengan 2/X. Nah, kita punya 3X sama dengan 16. Stop, cukup sampai di sini saja karena pertanyaannya ini P adalah 3X. Jadi jawabannya 3X sama dengan 16 atau P sama dengan Q. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, suatu bak mandi memiliki 6 keran dengan ukuran yang sama. Jika 3 keran dibuka, maka bak mandi tersebut penuh dalam waktu 12 menit. Berapa banyak keran yang harus dibuka agar bak mandi penuh dalam waktu 9 menit? Nah, kita amati nih unsur-unsurnya atau variabel-variabelnya. Ada keran, ada menit. Nah, keran, kalau kerannya 3 dibuka butuh waktu 12 menit. Kalau 4 keran, berapa waktu yang diperlukan? Butuh berapa menit gitu ya. Nah, kita amati, kita logika aja deh. Semakin banyaknya keran, kita bayangin deh. Makin banyak keran yang dihidupkan, makin cepat atau makin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi. Nah, pastinya akan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan, banyak sedikit. Artinya apa? Artinya ya perbandingan berbalik nilai. Nah, ya sudah, tinggal kita selesaikan dengan perbandingan berbalik nilai. Berarti kita punya 3/4 sama dengan X/12. Boleh dikalikan silang langsung, boleh juga kalau mau disederhanakan karena dia punya faktor yang sama. Bagi 4 dapat 1, bagi 4 dapat 3. 3 kali 3 sama dengan 9, 1 kali X sama dengan X. Berarti jika 4 keran dibuka, kita butuh waktu 9 menit. Nah, jika ada pertanyaan tentang perbandingan senilai atau berbalik nilai, silahkan komen di bawah. Nanti kita bahas bareng-bareng. Juga bisa saya buatkan soal untuk part perbandingan senilai berbalik nilai untuk part berikutnya. Sampai jumpa lagi.